Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, yang dimuliakan Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki, yang berusaha Tuan Haji Alaisa bin Haji Berhan, Pegawai Agama Islam Daerah Tampin, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan dan perempuan, pencinta ilmu yang dikasihi dan dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah kerana kita dapat bersama-sama pada petang ini di dalam majlis ilmu bersama ulama dengan tuan guru yang telah kita jemput khas, insyaAllah. Jadi saya dengan ini menyerahkan majlis ini kepada Ustaz Muhammad Khusyani bin Hamdan untuk memberikan sedikit taklimat mengenai majlis kita pada petang ini. Sebelum itu, kepada pihak majlis saya mengucapkan dan mengalu-alukan kehadiran Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki. Dengan segala hormat dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Yang kita kasihi bersama Tuan Guru Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki hafizahullah ta'ala, yang sama-sama kita kasihi Qadi Tampin, Pak Ustaz Guru Ustaz Yasa, yang sama kita kesini Tuan Guru Syekh Dr. Syuhada Mahmud, Tuan Imam Nadir dan juga Tuan Masjid, Tuan Guru, Tuan Puan rahimahullah ta'ala jami'an. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana dibuatkan dalam manusia. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat dan rahmat berkat kepada Allah Ta'ala insya-Allah. Jadi saya tak mau bicara banyak, sekadar mau ingatkan sama kita, walaupun sebelum ini kita dah ingat, cuma sekali lagi, sebab saya melihat di antara masjid yang paling banyak yang dalam Islam dan masjid Tampin ni. Jadi saya ingin ingatkan supaya yang kalau boleh tidak dijadikan sandaran dan menyandar, kecuali orang yang seperti pinggang, muzur, tak kuala. Dan kalau boleh jangan cari-cari dinding. Dan saya ingatkan, saya rasa mungkin ada ruang-ruang yang kosong lagi di hadapan tuan-tuan. Kalau boleh kita rapat ke depan, kalau boleh rapat sikit lagi ke depan. Kamu adik-adik pelajar yang muda-muda lagi tu, kalau boleh ke depan lagi ya. Kemudian seperti mana biasa, saya ingatkan diri saya dan tuan-tuan semua supaya mematikan handphone, handset supaya tidak berbunyi. Kalau nak nyimpan ataupun nak merakam, pastikan tidak ada bunyi-bunyian dan tidak dilayan handset ataupun dimain-mainkan lah. Dan juga diharap supaya kita duduk secara beradab kemudian dan tidak keluar sana kemari secara keterlaluan. Dan kalau nak rasa-rasa hajat keluar masjid, keluar hajat nak keluar masjid, harap dalam keadaan yang beradab dan sebagainya. Jadi kalau katakan kita biasa kita buat kotak-kotak sebelum disuruh kotak-kotak ni, kalau boleh jangan berjam, jangan berjam tengok. Itu seolah-olah kita tak berapa seronok berada dalam majlis ini. Elakkan kau tu. Jadi kalau kita maju ni berjam tengok jam, tak kira masuk tanggal jam tu masuk dalam poket. Senang cerita kan. Jadi mudah-mudahan kepada Allah sehingga berjalan dengan lancar, kita dengan penuh rahmatan rahmat daripada Allah, keberkatan dan ketenangan daripada Allah, dan juga kita bersama dengan para malaikat Allah, dan juga kita bersama dengan Tuan Guru yang faqih yang mencurahkan ilmu kepada kita, mudah-mudahan ilmu manfaat dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam wa ala Muhammad wa ala sayyidina wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يقول الامام النووي رحمه الله تعالى
Kitab Al-Janais. Hukum tarkis shalah. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه الدارين آمين. قال باب في حكم تارك الصلاة. قال إن ترك الصلاة جاحدا وجوبها كفر أو أسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala hukmu tarikis shalah, hukum orang meninggalkan sembahyang. Meninggalkan sembahyang berarti sama hukumnya dengan meninggalkan rukun Islam yang 5. Sebab dalam sembahyang itu terdapat satu persatu daripada rukun Islam yang 5, daripada syahadatain, kedua dengan zakat, ketiga dengan puasa, ketiga keempat dengan haji. Untuk kita ulaskan secara detail itu memerlukan waktu yang panjang. 25 syahadat ada dan qomat yang kita kumandangkan. Kalau dengan yang kedua adalah sembahyang, memang kita sedang bersembahyang. Kalau dengan puasa, justru puasa pada waktu kita sembahyang lebih banyak daripada puasa pada waktu kita berpuasa. Dan seketika dengan kita puasa, kita hanya setakat tidak boleh makan, minum, tidak boleh bercakap-cakap. Tapi nak berjalan silahkan saja, nak bersimbah silahkan saja waktu kita puasa. Nak berjerit-jerit tidak ada larangan. Tapi pada waktu kita sembahyang, bukan setakat hanya menahan mulut dan perut daripada makanan dan minuman, tapi juga pada waktu kita sembahyang, kita tidak boleh bercakap-cakap, kita tidak boleh mandi, kita tidak boleh mondar-mandir, kita tidak boleh memukul, kita tidak boleh melakukan aktivitas yang seumpamanya, katakan saja pada waktu kita sembahyang kita pergi ke pekan, tak boleh. Tapi waktu puasa silakan saja. Berarti puasa dalam sembahyang itu lebih banyak daripada puasa pada waktu kita berpuasa. Kemudian dengan rukun yang keempat dan yang kelima dalam sembahyang itu juga ada zakat. Sebab zakat itu adalah sebahagian hasil yang kita peroleh kita berikan kepada fakir miskin. Zakat artinya adalah hasil yang kita dapatkan daripada waktu, di mana dengan penggunaan waktu yang Allah anugerahkan kepada kita, waktu kita gunakan untuk bekerja, waktu kita gunakan untuk bercocok tanam, waktu kita gunakan untuk kita berniaga, maka dengan hasilnya kita keluarkan. Sebagaimana dengan zakat itu adalah pemanfaatan terhadap waktu, maka waktu kita sudah itu juga semacam itu. Di samping dalam satu rangkaian hadis Nabi kita bersabda, 360% tulang yang ada pada diri seseorang itu wajib kita zakati. Zakatnya persendian tulang itu dengan zikir, dengan tasbih, dengan tahmid, dengan takbir, dengan amalan. Dan Nabi kita bersabda wa yakfi adzalika kullih, dan memadai untuk itu kesemuanya dengan melaksanakan sembahyang 2 rakaat. Berarti sunnah 2 rakaat yang kita laksanakan itu dengan sembahyang duha itu adalah zakat kepada organ dan zakat pada bagian-bagian yang ada pada anggota tubuh kita masing-masing. Jadi daripada sudut sana, sembahyang itu adalah zakat, sembahyang itu adalah haji. Sebab pada waktu kita melaksanakan sembahyang, yang dengan kita diperintahkan untuk menghadapkan wajah kita ke Baitullahil Haram. Al-hajju lughatan bimakna al-qasdu. Arti daripada itu adalah qasad, bertujuan dan menghadap. Dalam sembahyang juga seperti itu. Ini secara ringkas tentang rukun Islam yang 5. Bahkan rukun iman yang ke-6 pun juga ada dalam sembahyang 1. Kemudian yang kedua, supaya kita paham bahasa yang kita bicarakan, sebelum kita tetapkan orang yang tidak sembahyang itu akan kita penggalkan lehernya, supaya tidak ada seseorang yang mengatakan itu sadis, itu kejam, itu keterlaluan, itu tidak berperi kemanusiaan. Maka kita perlukan mukadimah yang kita sebutkan ini. Yang pertama, dalam sembahyang itu adalah rukun Islam yang 5. Kemudian yang kedua, memanglah kalau pada itu kita melaksanakan haji, haji adalah merupakan rukun Islam yang menghimpunkan segala aktiviti ibadah, yang menghimpunkan antara waktu, tempat, dan juga dengan jumlah bilangan manusia yang tidak terhitung. Satu-satunya ibadah, satu-satunya amalan yang mengkombinasikan antara beberapa waktu yang mulia
dengan tempat-tempat yang mulia, dan juga dengan orang-orang yang mulia, dengan ibadah-ibadah yang mulia, itu adalah haji. Itu boleh kita pastikan. Kalau dengan sembahyang, ya kita ditampil sembahyang saja, dikira kita sembahyang, di Muara Terengganu kita sembahyang, di Pangkor kita sembahyang, sebagai nelayan kah, sebagai pengetaka, penoreka, apa saja, di mana-mana pun supaya kita laksanakan. Tapi tidak semacam itu hanya kalau dengan haji. Dalam haji terhimpun beberapa tempat-tempat yang mulia. Safa dengan Marwahnya, Multazam dengan Zamzamnya, Hijr Ismail dengan makam Ibrahimnya, Multazam dengan Mustajarnya. Selain daripada itu Mina, Musdalifah, Arafah, itu adalah merupakan tempat-tempat mulia. Tidak kurang daripada 15 tempat istijabah yang terkumpul dalam pelaksanaan ibadah haji. Yang kedua, penghimpunan antara waktu-waktu yang mulia, bermula daripada bulan Syawal kepada bulan Dzulqa'dah kepada bulan Dzulhijjah. Al-Hajju Asyurun Ma'lumat. Tanyakan, ibadah yang mana yang waktu dan leluasa untuk kita melaksanakannya lebih daripada dalam 1 bulan, 2 bulan 10 hari. Sembahyang banyak manapun, jumlah bilangan rakaatnya paling makan waktu dalam 10 menit. Kalau sembahyang anak kita 3 menit belum selesai, sebab kita laju. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Sampai mereka tak kecantikan ke dalam terlampau laju. Terus sembahyang kita ada tak dengan waktu sembahyang? Kalau dengan waktu yang paling panjang pun itu adalah sembahyang zuhur. Subuh tak panjang mana, maghrib tak panjang mana, isya yang paling panjang dengan sembahyang zuhur, bermula daripada pukul 8.45 barangkali, tengok nanti jamnya, pada pukul berapa sampai pada pukul 6.10 menit. Itu waktu kita untuk melaksanakan sembahyang isya. Jadi kalau kita panjang-panjangkan pun, ya katakan saja sampai dalam 10 jam. Sementara dengan waktu kita untuk melaksanakan ibadah haji, leluasa untuk kita berniat, itu bermula daripada detik pertama tenggelamnya matahari malam hari raya puasa sampai kepada malam yang ke-10, 10 masuk waktu subuh. Bila masa kita nak niatkan haji, kita boleh melaksanakannya. Satu, dengan waktu yang panjang. Yang kedua, dengan kumpulan waktu-waktu yang mulia. Hari ke-8 disebut dengan Yaumut Tarwiyah, hari ke-9 disebut dengan Yaumul Arafah, hari ke-10 disebut dengan Yaumul Nahar, hari ke-11 disebut dengan Yaumul Qarr, hari ke-12 disebut dengan Yaum An-Nafaril Awal, hari yang ke-13 disebut dengan Yaum An-Nafaris Sani. Jadi kalau kita totalkan dengan pelaksanaan haji secara sempurna, dia menghimpunkan waktu tidak kurang daripada 6 hari. Ke-6-nya merupakan hari-hari yang mulia. Untuk kita rincikan memerlukan waktu. Jadi yang sangat pasti ada ibadah yang semacam itu. Waktu-waktu yang mulia, tempat-tempat yang mulia, kumpulan ibadah semuanya lengkap. Zakatnya ada, itu dengan dam dan fidyah. Puasanya ada, dinyatakan di dalam ayat dzalika liman lam yakun faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi. Dan dengan seseorang yang melaksanakan haji tamattu, maka kepadanya diwajibkan untuk menyembelih yang mampu daripada hewan korban, lembu, kerbau, unta atau kambing. Berikutnya, pamalan yastati' fa siyamu asyarati ayyam, salah satu fil haji wasabatu idza raja'tum. Orang yang tidak mampu, maka dengannya diwajibkan untuk melaksanakan puasa 10 hari, 3 hari di sana dan 7 hari setelah kita sampai di kampung halaman. Berarti dalam haji tadi itu ada puasa, ada zakat itu dengan kambing, karena dengan fidyah kita keluarkan. Kita berbeda pembicaraan kita.
Jadi kalau dengan jenis amalannya, talbiyahnya, takbirnya, tahmidnya, zikirnya, tilawahnya, semuanya itu baca pada waktu kita tawaf, baca pada waktu kita sa'i, baca pada waktu kita di Arafah. Semua jenis amalan kita amalkan pada waktu kita sedang menjadi tetamu Allah di padang Arafah. Maka dengan kumpulan daripada sejumlah sekali ibadah tadi itu, haji di antara daripada ibadah yang mampu untuk menghantarkan seseorang ke depan pintu gerbang surga. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tapi kalau kita tanyakan haji sehebat itu dalam ramai berapa banyak, dalam berapa ramai orang-orang yang boleh melaksanakannya. Kalau macam itu pertanyaannya, kalau pada tiap tahun tidak kurang daripada dalam 10 juta penduduk dunia, bukan 10 juta warga muslim yang duduk di belahan permukaan bumi, tidak kurang daripada dalam 1000 juta. Mana dengan yang selebihnya? Bolehkah haji kita laksanakan tiap tahun? Bolehkah haji kita laksanakan 2 tahun dalam sekali, 3 tahun sekali, 4 tahun sekali? Kalau dengan seseorang bergantung dengan haji itu mendapatkan keselamatan yang abadi, mungkin sampai mati dia tidak dapat melaksanakannya. Kenapa? Kena dengan faktor kesehatannya yang tidak menunjang, kena dengan faktor keuangannya yang tidak cukup, kena dengan faktor keamanannya yang menghambat, kena dengan faktor urusannya yang kadang-kadang yang dipersulit. Jadi tak dapat bisa, tak dapat tengke, atau juga segala-galanya alhamdulillah duitnya banyak, badannya sehat, perjalanannya aman, punya pusat pribadi, tapi topik dan hidayahnya belum sampai. Sehingga pada waktu orang sedang berwukuf di padang Arafah, dia berwukuf di mana? Dia wukuf di Kemiran Hill di situ. Pada orang wukuf di padang Arafah, ternyata dia berwukuf di mana? Tuh di Chicago, atau juga di Amerika, atau di mana saja. Hidayah daripada Allah yang menentukan untuk kita datang sebagai tetamu Allah Jalla wa'ala. Kita disimpulkan, maka dari statistik yang mungkin akan berlaku atau kalau kita buat, baik itu dengan Tampin, atau dengan Seremban, atau dengan Malaysia, atau dengan Nusantara, atau dengan dunia Islam semuanya, sejumlah sekian yang kembali kepada Allah Jalla wa'ala, belum tentu ada dalam 20% yang melaksanakan dan menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Betul? Itu tidak perlu kita pertengkarkan, insya Allah macam itu hakikatnya. Nah, kalau dengan puasa uzur gastrik kan? Tak boleh puasa. Kalau dengan zakat duitnya tidak terkumpul, tidak wajib zakat. Kalau dengan sembahyang dalam keadaan seperti apa saja, di Padang kah, Tetangkap kah, Bukit Aman kah, Bukit Jalil kah, apakah dia seniman, apakah dia pelakon, apakah dia penyanyi, apakah dia binatang film, apakah dia dengan orang yang ada duit, orang miskin, orang kaya, pegawai kerajaan, menteri yang disebut Tuhan Agung, Tuhanku, siapa saja, tidak ada seorang pun yang terkecuali. Kalau untuk sembahyang 5 waktu itu merupakan kewajiban kepada tiap insan. Satu-satu harapan kita untuk kita selamat, as-salatu adalah merupakan miftahul jannah, sembahyang itu adalah anak kunci surga, wa taharatu, dan berwudu itu adalah miftahus shalah. Jadi kalau sembahyangnya tidak lengkap, kalau dengan sembahyangnya tidak cukup, agak-agak kira-kira akan selamatnya itu dengan apa? Memang dengan 2 kalimat syahadat ya akan selamat, tapi transit dulu. Kita tanya transit, lenguh kalau transit. Kalau transit, jika di Abu Dhabi tak masalah, airportnya luas sekali. Katanya airport yang paling luas, yang paling mewah, yang paling besar di dunia, di seluruh dunia, airport yang namanya Al Maktoum, adanya di Dubai, menelan biaya 120 billion dirham. Oh, besarnya seperti apa? Yang ada sekarang ini pun dah besar dah. Apalagi apa ya, kita mau baca kitab Allah. Jadi kembali kepada tajuk kebicaraan yang kita bicarakan, satu-satunya harapan kita untuk kita mendapatkan keselamatan di lain hisab atau tanpa resiko, dan ini itu adalah dengan sembahyang.
Kalau dengan 2 kalimat syahadat yang akan masuk, akan tetapi setelah ditransitkan di dalam neraka jahanam, dibasuh dulu karena tak sembahyang, dibasuh dulu karena tidak puasa, dibasuh dulu karena kesalahannya panjang lebar. Maka dengan sebaiklah harapan satu-satunya agar dengan kita mendapatkan kebahagiaan yang abadi, agar terhubung kita dengan Sang Pencipta. As-salatu silatul bainal abdi wa rabbih. Sembahyang itu penghubung antara kita dengan Sang Pencipta. Kau makan, kau minum, kau pakai, kau hidup, kau gunakan, kau makan, kau kontrahi, semuanya dari mana? Atau juga semuanya siapa yang bagi makanannya? Nih sekarang tengok pohon kering. Sudah kita buat salat istisqa, sudah juga dengan kita berdoa. Selangor sudah bercadang semalam tunah buat salat istisqa, terus beberapa hari sebelumnya ada hujan, artinya tidak jadi. Tapi hujan yang sekali itu masih belum cukup. Coba saja, tak payah dengan balisan, cukup dengan tampin saja untuk pohon-pohonannya. Kalau diserahkan kepada kekuasaan manusia, manusia tidak akan mampu untuk merawat pohon-pohonan yang ada di sekeliling kita. Buktinya mana? Pada saat Allah tidak turunkan hujan, akan kita siram dengan air apa? Kita guna air laut, kemudian kita proses, kemudian kita tawarkan berapa pembiayaannya, untuk berapa juta pokok pohon yang ada di Tampil. Kalau seandainya dengan yang di Malaysia, dalam berapa puluh juta pohon-pohonan pokok-pokok yang ada di Malaysia, itu berapa kira-kira perawatannya? Berapa kira-kira pengairannya? Nih dia, siapa yang berikan air hujan sehingga dengan tanamannya jadi subur. Daripada tanaman yang subur kalian makan, dan semuanya pun juga boleh makan, karena kalian sudah makan, sudah minum, kesehatannya boleh terjaga. Teknologinya, hubungan komunikasinya, keperluannya, bisnisnya, politiknya, semuanya itu berpangkal daripada perut yang kenyang. Kalau pada saat perutnya kosong, makanan yang dimakan tidak ada, minuman yang dihirup pun juga tidak ada, udara yang dihirup pun juga tidak ada, semuanya akan terbengkalai atau juga akan tertunda dan juga akan terjejaskan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi patut dah kalau sampai tidak sembahyang, yang pada saat udara yang kita hirupnya adalah miliknya Allah Jalla wa'ala. Bahasa yang senantiasa saya sebut dalam pengajian, kalau guna kena pakai, kalau guna kena bayar. Kalau tak guna tak kisah, duduk di hotel. Tak boleh duduk macam itu saja, kena bayar terlebih dahulu. Naik taksi kena bayar. Sehingga di RNR makan insyaAllah lauk, kambing, ayam, ikan, sayur, nah juga sayur, apa? Telur asin, oke juga telur asin, ikan keli, ikan keli, burung puyuh, masukkan gunung cerai, lengkap, banyak makan, bayar, tak kisah, bayar, yang walaupun kita yang bayar, yang walaupun kita yang bayar, tapi tetap saja itu semuanya adalah daripada Allah Jalla wa'ala. Takkan dengan kita tidak bayar, pada saat dengan kita menikmati segala-galanya. Oke, kalau begitu dengan bahasanya, ini dengan anggota, yang dengan anggota tadi kita mendapatkan segala-galanya, mana bayarannya? Mata mana bayarannya? Hidung mana bayarannya? Mulut mana bayarannya? Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Habib Syekh turun lagi ke Kedah, 40.000 yang hadir. Semalam tuh saya sembahyang di Masjid Shah Alam. Allah takdirkan 3 kali saya menyampaikan takbiran Jumat, 3 kali tuanku datang. Jadi susah ambil tajuk. Darah ikan juga. Tapi alhamdulillah semalam itu bila agak terlambat, jadi saya boleh luasa sedikit untuk menyampaikan. Bukan itu permasalahannya, bukan itu permasalahannya. Jadi pada masa sembahyang di Masjid Shah Alam, lupa yang masuk itu. Sultan Allah ya Hanana. Ini dan muncul. Jadi 3 kali. Selepas masuk waktu azan dikumandangkan oleh Ustaz Haizul atau siapa nama Ustaz itu. Ya Allah, suara lama sungguh. Dia bersama salon yang masa kita salaman tuh. Nah, yang kalau kita lagunya, Masya Allah suaranya sudah ada rasa
Itu kalau dibandingkan dengan suara Bibshe, suara Bibshe itu urutan ke-14. Wah, dia apa subuh? Suaranya ada, banyak suara kita sedap-sedap. Tinggal minatnya saja lagi. Kalau sudah ada minatnya, tinggal kita ajarkan saja lagi. Nah, ini kitab lapis tidak ada. Tukang sedap. Kalau 2 orang ustaz saja ada, tak cukup marah. Paling itu ditampil saja. Sana ada ustaz ada dengan satu syairi. Karena ada pelapis. Jadi dengan suara yang cantik, betul-betul suara cantik, Masya Allah, tabarakallah. Dan kita banyak punya suara-suara semacam itu. Masya Allah, tabarakallah. Terus dengan kita kumpulkan cantik betul untuk kita salawatan menyanjung memuji baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kembali kepada topik pembicaraan kita tadi itu tentang apa sih kita gunakan, apa sih kita manfaatkan, kita harus bayar. Kita bayar berapa suara kita dengan Allah? Yang seketika kita melantunkan azan yang begitu merdu, Allahu Akbar, Allah, dan seterusnya. Nah, nafas habis. Macam mana kalau sampai samsek, zalim? Mungkinlah dengan orang itu kalau menyakiti diri orang lain, zalim kepada orang lain. Tapi kalau sampai zalim kepada diri pribadi dia sendiri, secara khusus dengan meninggalkan sembahyang, sedangkan memakan, meminum, menghirup, memakai, memanfaatkan, menggunakan segala-galanya daripada Allah, orang yang semacam itu di mata undang-undang hukum syariat pantas dan wajar kalau kita penggalkan kepalanya. Itu yang dibicarakan dengan mukadimah 20 menit tadi itu. Hukum meninggalkan sembahyang 5 waktu bukan penjara seumur hidup, justru sudah tidak layak hidup. Buktinya siapa tempat kita berpijak? Udaranya siapa yang kita hirup? Langitnya siapa yang berada di bawah kita, yang ada di atas kepala kita? Semuanya itu daripada Allah Jalla wa'ala. Ikuti aturanku, terserah untuk bisnismu, untuk politikmu, untuk kebunmu, sawahmu, maafkan saja semuanya. Tapi luangkan waktu kira-kira dalam 1 jam setengah, katakan saja dalam 1 jam setengah, yang tiap waktu sembahyang 15 menit. Itu saja Allah mintakan kepada kita. Selebihnya gunakan untuk apa saja. Kalau seandainya nak buat rumah pun besarnya, ruang tamunya sebesar Tampen atau dengan rumahnya sebesar KL, silahkan saja. Yang penting kewajiban jangan Anda abaikan. Jadi dengan mukadimah yang panjang tadi itu, yang segala-galanya sudah kita gunakan, yang segala-galanya adalah milik Allah Jalla wa'ala, maka dengan Allah wajibkan 5 waktu sembahyang yang sebagaimana kita ketahui haji dengan kemudian yang telah kita sebutkan. Tapi ternyata dengan haji tersebut itu diwajibkan dengan perantaraan wahyu, diwajibkan dengan perantaraan malaikat Jibril yang Nabi kita dijemput khas oleh Allah Jalla wa'ala. Itu adalah sembahyang 5 waktu. Hukum tarik salat, man taraka salata, barang siapa meninggalkan sembahyang jahidan wujubaha, dengan ingkar tentang kewajibannya, itu orang tersebut akan dibunuh seperti kita membunuh orang kafir yang selepas matinya tidak disembahyangkan, tidak dikafan, tidak dikuburkan. Kalau dikuburkan pun setakat supaya tidak mencemarkan udara dan tidak mengganggu orang ramai sahaja. Bangkai daripada manusia yang tak sembahyang, yang beranggapan sudah tidak wajib itu sama dengan bangkai anjing, tidak jauh berbeda. Itu kalau seandainya sudah dia tinggalkan karena jahil. Arti daripada jahil, sembahyang dia tinggalkan karena dia beranggapan sembahyang itu bukan suatu kewajiban yang diwajibkan. Jadi Allah bukan sebagai satu kewajiban. Yang sembahyang pun belum tentu masuk surga katanya. Iya, nah kalau yang sembahyang tak tentu masuk surga, yang tak sembahyang lebih-lebih lagi. Yang sembahyang, yang bakti, yang tak saja tidak tentu, memang semuanya masuk surga dengan rahmat Allah Jalla wa'ala. Oke, itu kita sepakati. Allah jahilah, beranggapan sudah itu tidak wajib, menyusahkan. Saya tidak ada waktu, saya tidak punya peluang. Cheating, ber-SMS-an punya peluang banyak.
Facebook punya peluang lebih. So kan senam aerobik itu lebih lama daripada sembahyang. Hai ho sudah nyelotip sampai ke peluh lagi. Tidak ada orang sembahyang sampai ke peluh. Tuh alasannya